lagi bersama saya. Hari ini kita membahas tentang sains dan teknologi, diplomasi sains dan masa depan kerjasama global Islam. Ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan tiga hal, yaitu apa? Ontologi, bagaimana, epistemologi, serta untuk apa aksiologi. Tidak hanya memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat meramalkan serta mengontrol fenomena. Dalam konteks ilmu hubungan internasional, pengembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi agenda penelitian dengan menggeser asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan perkembangan kajian tersebut. Ilmu pengetahuan berkembang dalam rangka memperoleh kebenaran yang bisa diterima serta diterapkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan tiga hal, yaitu ontologi, bagaimana, epistemologi, serta untuk apa aksiologi. Tidak hanya memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat meramalkan serta mengontrol fenomena. Dalam konteks ilmu hubungan internasional, pengembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi agenda penelitian dengan menggeser asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan perkembangan kajian tersebut. Pengetahuan mengenai diplomasi sebagai kemunculan suatu konsep panggilan untuk debat akademik yang lebih dalam. Pengetahuan ilmiah berperan tidak hanya dalam pembuatan kebijakan nasional tetapi juga dalam kerjasama global, yang mana telah membuat para ilmuwan dan pakar teknis lebih dekat dalam pembuat kebijakan, yang memobilisasi debat publik mengenai mandat sosiopolitik dan kemandirian komunitas sains dan penelitian, kontrol demokratis terhadap ilmuwan, peneliti dan ahli profesional, akses yang merata pada sumber pengetahuan, potensi pengetahuan ilmiah dalam melegitimasi rezim otoriter atau memperkuat kecenderungan otoriter di negara-negara demokrasi yang lemah. Pengetahuan menjadi sarana yang kuat tidak hanya untuk menegaskan kepentingan, tetapi juga faktor legitimasi bagi pemerintah nasional dan untuk kepemimpinan global suatu negara. Taruhannya menjadi begitu tinggi sehingga seruan untuk meninjau kembali akuntabilitasnya tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, Colin Craig prihatin bahwa penggunaan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan mungkin mereplikasi ketidakadilan struktural yang ada. Ketika keputusan pemerintah bukan lagi hasil musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak, melainkan dibuat dalam rapat ahli secara tertutup, sehingga menyebabkan demokrasi melemah. Pengetahuan menjadi sarana yang kuat tidak hanya untuk menegaskan kepentingan, tetapi juga faktor legitimasi bagi pemerintah nasional dan untuk kepemimpinan global suatu negara. Taruhannya menjadi begitu tinggi sehingga seruan untuk meninjau kembali akuntabilitasnya tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, Colin Craig prihatin bahwa penggunaan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan mungkin mereplikasi ketidakadilan struktural yang ada.